Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S061 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Upaya Menuju Islam yang Rahmatan lil Alamin. Regu S061 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Upaya Menuju Islam yang Rahmatan lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Profesor Dr. Haji Abuddin Nata MA dalam bukunya Studi Islam Komprehensif menjelaskan Islam rahmatan lil alamin mengharuskan kita adanya sikap saling moderat, saling toleran, saling menghargai dan saling menyayangi satu sama lain. Namun sayang hadirin, kekerasan yang mengatasnamakan agama masih sering terjadi di negeri kita tercinta ini. Mulai dari penolakan pembangunan rumah ibadah, diskriminasi pengadut kepercayaan, vandalisme yang terjadi di tempat ibadah, bahkan terjadinya pembubaran di tempat ibadah. Inikah yang dinamakan negara toleran, yang katanya mengutamakan keberagaman tapi nyatanya mencoreng nilai persatuan dan kesatuan? Betul hadirin? Dilansir dari web Setara Institut, pada tahun 2023 tercatat 217 peristiwa dengan 329 kasus pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Kasus tersebut hadirin menunjukkan adanya gangguan di tempat ibadah semakin terus mengalami kenaikan. Timbul pertanyaan, bagaimanakah pandangan kita dalam menghadapi masalah seperti ini hadirin? Sebagai jawabannya, pada kesempatan Musabaqah Syarhil Quran MTQ tingkat nasional ke-30 di kota Samarinda ini, izinkan kami bertiga menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Upaya Menuju Islam yang Rahmatan lil Alamin, dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 106 sampai dengan 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Inna fi hadza labalaghan liqaumin abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku berlindung kepada Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat tadi menjelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menurut Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir jilid 7 halaman 460, beliau menjelaskan bahwa pada ayat tadi terdapat potongan kalimat liqaumin abidin, bagi kaum yang menyembah Allah. Maksudnya kita harus menyibukkan diri dengan menyembah Allah dan mementingkannya. Selanjutnya menurut Imam Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir jilid 17 halaman 490, beliau menjelaskan bahwa pada ayat tadi terdapat potongan kalimat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu Dia mengutusnya sebagai rahmat untuk kalian semua. Barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat, niscaya dia akan berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. Namun sebaliknya, barang siapa yang menolak larangannya dan menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Sebagai muslim, untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Namun sangat disayangkan hadirin, fenomena keberagaman di Indonesia saat ini sangat menyedihkan karena kekerasan maupun
masih saja ditemukan di media informasi Indonesia ini, di mana ajaran agama yang dijadikan manusia untuk menggapai kebahagiaan justru menjadi senjata untuk melakukan kekerasan. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin, lalu mengapa Islam yang penuh dengan nilai-nilai kedamaian dan sikap toleransi ini justru lekat dengan label teroris dan ekstremis? Jawabannya adalah hal ini terjadi karena terbatasnya pemahaman keagamaan yang kita miliki. Persepsi yang keliru dalam memahami ajaran agama, atau karena di antara kita yang terlalu berlebih-lebihan dalam beragama yang disebut dengan gulu. Demikian penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari jilid 3 halaman 278. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita tentang sikap berlebih-lebihan yang bisa mengantarkan kita pada jurang kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fiddin fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fiddin." Jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan dalam beragama, karena sesungguhnya sikap gulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Oleh karena itu hadirin, untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang disebut dengan kata radikal, fanatik, intoleransi, dan eksklusif, serta mengembalikannya sebagai wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang damai, Islam yang moderat, Islam yang selamat, Islam yang penuh rahmat bagi seluruh umat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا
Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan, menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Sofatut Tafasir jilid 1 halaman 410 beliau menjelaskan, Aila tasubbu alihatal musyrikina wa asnamahum. Janganlah menghina Tuhan dan berhala orang musyrik. Imam Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir jilid 3 halaman 282 menjelaskan, Kanal muslimuna yasubbuna asnamal kufar fayasubbul kufarullaha aduwan bighairi ilm. Umat Islam dulu mencaci berhala orang-orang kafir. Orang-orang kafir menghina Allah sebagai musuh tanpa pengetahuan. sebagaimana menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan, untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dilakukan dengan 3 langkah. Pertama, adanya pengetahuan dalam diri kita melalui literasi beragama. 2. Memiliki kemampuan dalam mengendalikan emosi dan nafsu belaka. 3. Memiliki kehati-hatian dalam beragama. Jadi bukan ajaran agama yang kita ubah, tetapi cara beragama kita yang harus mendapatkan sentuhan sehingga tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Islam rahmatan lil alamin, betul-betul kita rasakan dalam kehidupan, baik itu di rumah dan di perkantoran, di masyarakat dan di semua kehidupan. Tentu kita semua merindukan suasana Islam yang rahmatan lil alamin, seperti menjaga lingkungan agar terciptanya kedamaian dan ketenangan, memperluas wawasan untuk melaksanakan ajaran Islam dimanapun dan kapanpun. Dari syarahan tadi dapat disimpulkan, mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dilakukan dengan semangat dialog tanpa mengedepankan tendensi, saling menghormati, saling menghargai, saling memahami, dan saling bekerja sama dalam muamalah dan saling menyemai kedamaian dalam setiap dimensi kehidupan. Demikian syarahan ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi